Shalom, puji Tuhan. Selamat pagi. Ada suaranya. Selamat pagi. Tema kita pada pagi hari ini berdasarkan memang nats tema kita dari 2 Raja-Raja 23. Saya akan bacakan bagi kita semua. Nanti kita akan baca silih berganti dari teks yang lain. Kemudian raja memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, rayakanlah Paskah bagi Tuhan. Rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu seperti yang tertulis dalam kitab perjanjian ini. Lagi sekali. Rayakanlah Paskah bagi Tuhan seperti yang tertulis dalam kitab perjanjian ini. Lalu kemudian kita harus mengerti kitab perjanjian bagian yang mana supaya kita mengerti tentang makna Paskah khususnya dalam perjanjian lama. Kita akan melihat ternyata kita temukan di Keluaran pasal 12 ayat yang pertama. Mari kita lihat. Ternyata Keluaran 12 firman Allah berkata kepada Musa dan Harun sebagai pemimpin umat Israel, bagaimana mereka harus merayakan Paskah. Jadi nats ini membawa kita untuk memahami detail-detail tentang perayaan Paskah. Jadi kira-kira memang sudah 1000 tahun lewat lah sejak zaman Musa sampai ke zaman Raja Daud dan Raja Salomo, begitu jauh rentannya, sehingga dia bilang rayakanlah Paskah seperti yang tertulis. Nah, kita akan melihat Keluaran 12 ayat pertama sampai ke 11. Kita akan baca silih berganti. Satu kebenaran yang menarik yang saya sangat diberkati berulang-ulang saya membacanya. Keluaran 12 ayat pertama sampai 11. Saya akan baca ayat pertama, Bapak Ibu sekalian ayat yang kedua, ayat 11 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Dan beginilah kamu sama-sama, dan beginilah kamu makannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu makannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Ada satu video, udah siap di multimedia? Satu video kita akan lihat sejenak. Ya, Jor, bisa dimati lampu tengah? Ya. Ya, harap nggak salah download, Jefta. Ya, kita lihat. Ya. Mulai. Soundnya. Cek.
Play. 400 tahun lamanya, bangsa Israel harus mengalami masa penderitaan di Mesir. Hingga 1445 sebelum Masehi, oleh karena belas kasihannya, Tuhan mengutus Musa untuk memimpin bangsa ini. Melalui korban darah anak domba, ia memeteraikan setiap orang Israel agar terhindar dari tulah-tulah yang ia kirim sebagai hukuman bagi kekerasan hati bangsa Mesir. Yang pada akhirnya Musa berhasil membawa bangsa ini keluar dari tanah perbudakan. Demikianlah Paskah itu dimaknai dan diperingati oleh orang Yahudi. Kini, bolehlah kita bersyukur karena melalui penebusan darah anak domba Allah di kayu salib, kita telah dimeteraikan sebagai kepunyaannya. Oleh karena pengorbanan Yesus Kristus, kita telah dimerdekakan dari perbudakan dosa. Dan melalui kebangkitannya, ia telah mengalahkan maut, serta mengaruniakan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Tidak hanya untuk bangsa Israel, melainkan bagi segenap bangsa di dunia yang percaya kepadanya. Selamat Paskah saudara, selamat merayakannya wahai orang beriman. Ya, sampai situ. Ya. Video yang sedaknya memberi gambaran pada pagi hari ini. Peristiwa Paskah adalah peristiwa yang sangat memiliki kesan yang tidak sembarangan. Karena ini bicara tentang pertolongan Allah bagi umat Israel. Sehingga makna Paskah Perjanjian Lama harus kita pahami melalui teks Perjanjian Lama yang tadi sudah kita baca di awal. Adalah satu sikap, cara beribadah Paskah, liturgis yang diatur oleh Tuhan Allah. Kalau tadi kita lihat bahkan pasal 12 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Dan begitu ada cara-cara yang kita pikir, awalnya saya juga berpikir, kok ribet banget harus ada sayur pahit. Kok harus 14 hari, makanya Lembaga Alkitab Indonesia ada sekitar 7 pertanyaan yang unik mengenai peristiwa Paskah Perjanjian Lama. Kita nggak bisa bahas semuanya dalam waktu yang sedikit ini. Saya akan bahas 2 hal saja yang saya rasa perlu kita pahami pada pagi hari ini. Memakna Paskah yang bisa kita lihat, liturgis yang Tuhan buat, yang Tuhan suruh, detail sekali kepada Musa. Bahkan sampai selain dari beragi, sayur pahit, bagaimana harus diatur sedemikian rupa, nggak boleh makan mentah, nggak boleh direbus, harus dipanggang. Begitu banyak pertanyaan pada teks ini. Tapi hari ini kita akan belajar 2 hal saja. Pertama tentang domba, katakan sama-sama domba.
Menarik perhatian saya adalah bagian pertama yang saya akan sampaikan pada pagi hari ini. Mengapa domba harus dikurung 14 hari? Alkitab mengatakan tadi kau harus pilih domba atau kambing bebas saja dan 14 hari. Beberapa teolog Indonesia bahkan memakai ayat ini ketika beberapa tahun silam kita masih mengingat peristiwa apa? COVID-19. Gak kebetulan angkanya sama, isolasi mandiri. Ternyata di Alkitab ada domba yang harus diisolasi dulu 14 hari. Beberapa tahun silam banyak yang memakai ayat ini sebagai penguatan-penguatan reflektif dalam momen COVID-19. Tapi hari ini kita akan melihat dan bagaimana kita pahami lebih dalam makna domba yang harus dikurung 14 hari. Ternyata domba harus dikurung 14 hari adalah masa kurungan, masa isolasi yang berguna. Untuk apa? Untuk mengetahui keadaan domba yang akan dipersembahkan. Dan hal itu diperlukan. Pemilik domba harus betul-betul mengamati, katakan sama-sama mengamati. Domba yang standarnya nggak boleh biasa-biasa. Domba yang harus, dari katakan jantan, berumur setahun, sehat walafiat. Dan berdasarkan manuskrip tradisi yang saya teliti, ada 50 poin inspeksi. Ternyata nggak hanya dokter mobil atau bengkel modern yang punya standar inspeksi terhadap mobil Anda dan motor Anda. Ternyata domba yang harus dipersembahkan bagi orang Israel, kira-kira ada 50 inspeksi yang perlu dilakukan. Makanya nggak heran diperlukan isolasi mandiri bagi domba yang akan dikhususkan. Selama berapa hari Bapak Ibu sekalian? 14 hari. Sehingga ini adalah masa yang dimaksud untuk apa? Pengecekan, cross check, identifikasi. Alkitab nggak beritahu kita di mana dia dikurung, apakah dekat rumah, apakah bagaimana. Cuman satu menarik adalah, saya akan semua pertanyaan saya jawab, tapi 2 pertanyaan saja pada pagi hari ini. Ini momen nggak main-main. Konteks Paskah ini mereka di mana? Mereka merayakan Paskah di mana? Ada yang bisa jawab? Di Mesir. Apa itu Mesir? Bangsa yang menjajah mereka, bangsa yang menindas mereka, dan mereka merindukan pertolongan Tuhan. Mereka menangis, Tuhan tolong kami. Mereka mengerang kepada Tuhan. Makanya Keluaran 3:8, Tuhan mendengar erangan mereka. Tuhan mendengar seruan mereka. Musa siapa? Musa juga tadi adalah tokoh yang lari dari masalahnya. Sudah dalam pengembaraan, bukan di usia muda, Tuhan panggil Musa. 40 tahun dia jaya menjadi Prince of Egypt, pangeran Mesir. Namun 40 tahun dia mengembara, di usia 80 dia udah punya anak, punya istri. Istrinya pun bangsa lain. Dia udah punya sawah, dia udah punya ladang, punya domba, dia punya zona nyaman. Tapi Tuhan pakai Musa, buronan yang gak layak dipakai Tuhan untuk dipakai jadi pemimpin. Lalu kemudian kita boleh melihat bahwa ini terjadi di mana Bapak Ibu? Di Mesir. Kurang mantap di mana? Mesir. Paskah pertama di Mesir, dalam kerinduan mereka akan dibebaskan. Ada berapa tulah? Ada 10 tulah. Tulah pertama gak berhasil, tetap keras hati Firaun. Tulah kedua, tulah ketiga, tulah keempat, tulah kelima, tulah keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, sampai akhirnya tulah yang ke-10. Banyak, nanti saya kalau jawab semua berat. Setiap tulah itu adalah perlawanan Allah dengan dewa-dewi Mesir. Begitu ya, ada dewa-dewi yang dikalahkan dengan kuasa Allah. Namun hari ini kita melihat kembali kepada bagian firman Tuhan. Domba yang dikurung adalah untuk mereka khususkan, mereka inspeksi, mereka cek sungguh-sungguh. Ada gambar domba di sini. Boleh lihat gambar domba yang sudah siap disembelih, domba yang lagi diperiksa. Boleh lihat? Tadi saya kirim gambar, ada domba yang sudah dalam posisi samping. Ada? Ya.
Ini gambaran saja. Ini domba yang Tuhan suruh. Ini liturgis yang Tuhan buat. Tuhan ingin lakukan tulah ke-10. Namun ada satu bagian bahwa kalau orang Israel lakukan liturgis ini, semua anak sulung akan mati kecuali bangsa Israel yang melakukan liturgis Paskah. Maka Paskah artinya Pesak, melewati. Yang harusnya dihukum, harusnya bangsa Israel juga dihukum. Harusnya anak sulung. Tahu anak sulung artinya apa? Martabat, keluarga, keturunan. Artinya kalau anak sulung, apalagi laki-laki, kalau berpulang nggak ada, berarti habis generasi, habis, hilang generasi. Ini bicara generasi, bicara keluarga, bicara tentang legacy, keturunan. Paskah, Pesak, katakan sama-sama Pesak. Artinya Tuhan melewati. Harusnya dihukum juga orang Israel ini. Harusnya mati juga anak mereka. Tapi barang siapa yang melakukan liturgis Pesak ini, barang siapa melakukan liturgi Paskah ini, liturgi di mana domba harus dikorbankan, maka ada Pesak Paskah. Allah melewati rumah-rumah yang melakukan liturgi ibadah yang Tuhan buat sendiri, sehingga yang harusnya binasa harusnya dihukum, nggak kena hukuman. Katakan amin. Akhirnya orang Mesir yang kena. Akhirnya Firaun sedih, kenapa? Anaknya pun mati. Dan dia melepaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Itu singkat ceritanya. Kita tadi melihat gambaran mengapa domba 14 hari. Tadi sebagai bentuk apa? Cross check, check and recheck. Katakan sama-sama check and recheck. Kurang mantap, katakan sama-sama apa? Check and recheck. Ternyata check and recheck ini nggak hanya berhenti sampai 50 inspeksi tadi. Bayangin ada 50 inspeksi, matanya, badannya nggak boleh ada memar, nggak boleh ada mungkin habis bagaimana, makanannya, buah, banyak inspeksinya. Namun saya temukan lebih dalam lagi. Selain dari check and recheck, selain dari inspeksi 50 poin untuk domba yang sehat, domba yang luar biasa bagus dipersembahkan, ternyata 14 hari adalah momen waktu untuk pemilik domba. Jadi waktu itu orang banyak domba nih, jadi yang dipilih satu yang terbaik dari sekian dombanya, dicek 14 hari. Selain cek and recheck, tahukah Bapak Ibu, poin selanjutnya itu momen pemilik domba say thanks, menikmati waktu dengan domba yang bakal disembelih dari hari pertama sampai hari keberapa. Kenapa? Karena domba ini, darah domba ini yang menggantikan darah anak mereka yang harus mati. Ya, tiap pagi kalau mereka bangun, nak, lulus baik-baik domba itu. Dia dalam kurungan, dalam isolasi, tapi itu liturgi dari Tuhan, nak. Domba ini akan gantikan kamu, tapi gambaran nanti Yesus gantikan kita. Selain check and recheck adalah masa apa? Rasa ungkapan syukur, terima kasih. Terima kasih kepada Tuhan tentunya. Tuhan memakai liturgis Pesak Paskah. 14 hari mereka pandang-pandang domba yang terbaik itu. Kenapa? Mereka menangis. Harusnya anak kita yang mati, mah. Istrinya ngomong, harusnya anak kita yang mati, Pak. Tapi domba ini yang harus mati. Dan Tuhan Pesak melewati. Malaikat itu melewati rumah Israel sehingga nggak terima binasa. Mereka thanks, kenapa? Harusnya anaknya yang mati, tapi domba itu mati. Gambaran harusnya Anda dan saya yang mati, tapi Yesus domba Allah yang mati, ganti kita hidup beroleh kekal. Ini gambaran yang begitu mendalam, gambaran yang saya, waduh Tuhan, ini kalau saya teliti, jadi bukan sekedar kalau Anda baca perjanjian lama tanpa Anda mendalami, Anda apalagi baca Alkitab, males, ayat pun gak ada yang dihafal. Dan ketika Anda baca perjanjian lama, Anda kayak bingung. Mari pagi hari ini Anda disegarkan, saya pun disegarkan. Satu kebenaran yang tidak sekedar hanya kurung 14 hari dan sebagainya. Ada begitu makna yang mendalam dari liturgis Pesak atau Paskah. Ini baru satu pertanyaan tentang domba. Saya jawab lagi satu pertanyaan lagi dari 2 pertanyaan. Kita bilang kiri kanannya, semakin mengerti. Bilang kiri kanannya, iya, semakin mengerti. Ada makna yang begitu mendalam. Makanya keluarga yang menyadari domba itu pengganti anak sulung, ada kedekatan yang dia bangun.
Lalu kemudian yang kedua, pertanyaan yang saya jawab, supaya Anda bersyukur, Yesus pun datang ke dunia. Kealahan yang tak terbatas. Tadi kan domba diisolasikan, terkurung kan? Wah, luar biasa. Yesus ketika jadi manusia, dia dikurung dalam keterbatasan. Kalau kita ngomong simbol Israel, 14 adalah 2 kali 7, 7 angka sempurna Israel. Kita nggak bahas terlalu simbol-simbolan, tapi artinya bahwa angka 14 hari, angka sempurna, 2 kali sempurna. Yesus datang ke bumi, dia dikurung. Bagaimana mungkin? Andakah pernah temukan Allah yang begitu tak bisa dibatasi, mau membatasi dirinya? Makanya kalau kita dalam-dalamin lagi, saya pun, Roh Kudus kasih hikmat, ya, kasih hikmat, dahsyat banget Tuhan, mengalir begitu dalam. Saya banyak baca survei PL, banyak buku-buku panjang lama, saya banyak diberkati, namun dalam, memang belum saya bikin nih jurnal ilmiahnya. S2 saya pun belum beres. Tapi kalau saya cari, saya tulis, saya riset, begitu luhur, kaya, mulia makna Pesak atau Paskah dalam perjanjian lama. Yesus dibatasi, dikurung. Bagaimana mungkin? Itulah gambaran anak domba Allah, anak domba yang sejati yang mati bagi kita. Selanjutnya, mengapa harus ada sayur pahit, roti tak beragi, dan sikap makan yang tadi kita lihat cukup unik. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu. Ternyata, ini poin terakhir saya, hanya 2 poin, tentang domba dan tentang liturgis makannya. Ada roti, ada sayur pahit, dan sikap makan. Ternyata saya temukan bahwa roti yang tak beragi menandakan bahwa tidak ada lagi waktu untuk menunggu memakai ragi pada roti. Roti yang paling tercepat, roti tak beragi. Ini kejadiannya sudah malam di mana Tuhan sudah siap untuk waktu yang tepat, binasakan. Cara terbaik untuk Firaun melepaskan umat Israel. Ini waktu penghakiman, the judgment day. Tuhan buat, segera-segera buat roti tak beragi, menandakan waktu yang kesegeraan. Sayur pahit berbicara apa? Hidup manusia yang dilungkupi oleh dosa akan dibebaskan dari dosa itu. Makanya ini tradisi diteruskan setelah mereka keluar dari Mesir sampai nanti Raja Daud, sampai Israel Yahudi hari ini. Mereka diingat-ingatkan, nak, kalau kita makan roti tak beragi, leluhur kita. Kalau kita makan sayur pahit, sekarang pun gereja Protestan pun ada namanya juga tradisi juga makan sayur pahit, mengingatkan inilah dosa kita yang begitu pahit. Dan menariknya tentang cara orang Israel memakan daging korban dengan mengenakan ikat pinggang. Sama-sama katakan ikat pinggang. Bayangkan kalau kita makan, kalau bisa bagaimana? Kalau udah kenyang, ikat pinggang kita buka supaya apa? Supaya longgar, supaya nyantai, supaya apa? Nyaman. Saya pernah makan saking kenyang harus buka ikat pinggang supaya apa? Enak. Betul ya? Coba lihat kiri kanan yang udah lapar mukanya, gitu kira-kira. Makan ikat pinggang dibuka supaya nyaman, supaya enak. Tetapi Pesak berbicara makan dalam konsep Paskah. Ini adalah bukan hal yang biasa. Berikat pinggang, kasut, dan tongkat berarti mereka makan bukan untuk nanti istirahat. Mereka makan bukan untuk nanti kondisi nyaman. Mereka makan bukan sekedar nanti habis makan kenyang enak ya. Enggak. Mereka makan roti tak beragi. Mereka makan sayur pahit. Dalam satu konsep liturgis Pesak adalah apa? Bagaimana mereka memiliki makna iman yang jelas, mempersiapkan diri mereka. Berarti mereka yakin sebentar lagi Tuhan bebaskan kita. Sebentar lagi Tuhan tolong kita. Sebentar lagi Israel yang diperbudak 4 abad akan keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Tepuk tangan bagi Allah kita. Ini momen penting. Bayangin 400 tahun, berapa generasi itu dijajah. Berarti yang lagi melakukan Paskah ini, dia akan ngomong, Dek, nak, kita udah dijajah dari engkong nenek moyang kita 400 tahun lebih. Kakeknya mungkin ada yang hidup, kakeknya ngomong juga,
Iya cuk, kakek punya kakek cerita kita dijajah. Penderitaan berapa generasi yang begitu mungkin, bisa 3, bisa 4, bisa 5 generasi. Dan ini generasi yang akan menikmati pembebasan. Kebayang sentimental perasaan. Dan waktu mereka disuruh Tuhan, Musa bilang kepada bangsa Israel, ini yang Tuhan firmankan kepada saya, lakukan itu. Dan setiap rumah yang melakukan itu, waktu mereka makan, waktu mereka santap, berikat pinggang, kasut dan tongkat, berbicara kesiapan melihat kuasa Allah. Katakan kesiapan melihat kuasa Allah. Katakan dengan semangat, kesiapan melihat kuasa Allah. Belum terjadi waktu itu, namun mereka sudah dalam liturgis apa? Siap. Apa Bapak Ibu? Siap. Jadi Pesak maknanya Allah yang harusnya membantai semua anak, Allah lewatkan bagi mereka yang memotong domba, menaruh darah domba di pintu. Ada gambarnya orang Israel yang taruh darah anak domba di pintu mereka, boleh dilihat. Lalu kemudian dalam cara makan mereka dalam konsep kesiapan. Paskah bukan sekedar hingar-bingar seperti misionaris Jerman yang bawa ke Amerika bicara kelinci dan telur. Bukan. Itu Paskah Western, Barat. Hias-hias itu Barat, Western. Sekolah Katolik, sekolah Kristen rayakan itu dengan konsep sejarah abad pertengahan. Tapi kalau Anda baca Alkitab, Paskah sesungguhnya satu, ucapan syukur. Seharusnya Tuhan juga binasakan saya, namun Tuhan gak binasakan anak saya. Yang kedua, Paskah bicara apa? Dari liturgis makan pahit, roti tak beragi dan berikat pinggang, bicara kesiapan melangkah. Gak lagi pandang Mesir, gak lagi pandang rumah dosa, gak lagi pandang hidup lama. Kesiapan untuk siap dibebaskan dari Mesir dan ikut Musa, ikut Harun menuju tanah perjanjian. Tepuk tangan bagi Allah kita. Hari ini, apakah sungguh Anda dan saya adalah orang-orang yang sadar momen Paskah, momen Pesak seharusnya kita pun binasa, namun anak domba Allah Yesus gantikan kita sehingga kita nggak binasa. Ucapan syukur. Yang kedua berbicara tentang liturgis makanan yang seakan-akan memang kayaknya harus begini harus begitu, ternyata memiliki makna yang mendalam. Bicara Anda harus siap, bicara ada kesegeraan, bicara tidak lagi nyaman-nyaman, entar lagi deh masih enak di Mesir, masih enak dalam hidup lama, entar lagi tanah perjanjian, entar deh kalau udah beres, kalau udah kayaknya nanti udah puas dulu nih di Mesir, puas dulu hidup lama, baru nih melayani saya nanti. Ternyata udah habis tua, udah tua, sakit, baru pengen pelayanan. Sayang, 50 tahun dia nggak gunakan buat pelayanan bagi Tuhan. Banyak orang pengen bertahan-tahan lama di Mesir, bahkan sampai pas di menjelang mereka lihat di depan laut, di depan air, di belakang pasukan, bagaimana orang Israel, mereka pun bersungut-sungut kembali. Oh Musa, ngapain bebasin kita? Ke depan air, laut kita mati, di belakang kita dikejar pasukan berkuda yang terbaik, Kopasusnya Mesir. Mereka bersungut-sungut kembali. Dan Musa akhirnya menengadah ke Tuhan. Mukjizat terjadi, terbelah laut, dan Tuhan bawa mereka keluar dari Mesir. Bicara domba, bicara laut terbelah, bicara Mesir, berbicara Anda pun sebenarnya, saya pun juga adalah produk Mesir, produk dosa. Namun Tuhan menarik kita, Tuhan menyelamatkan kita supaya kita keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Amin. Sehingga hari ini kalau kita mau dalam perjamuan Paskah ini, momennya kita harus ingat tentang yang di Alkitab bilang, khususnya liturgis Paskah, Pesak. Roti tak beragi juga melambangkan tubuh Yesus, melambangkan sengsara Yesus, melambangkan bahwa kalau kita beroleh, terima kasih Tuhan, aku dalam kepastian, tidak lagi dalam semoga-semoga. Hirup nafas lagi, Tuhan, terima kasih Tuhan, aku datang ke gereja bukan sekedar banyak bawa list permintaan doaku. Aku datang ke gereja
Begitu banyak yang harus aku syukuri, itulah Paskah. Momen Paskah itu gak lagi mereka pikirin tuh, nanti nak kamu udah gede begini, nanti kamu begini, nanti pak rumah kita gimana, udah gak dipikirin. Tuhan tolong kita, Tuhan lewati kita yang harusnya anak kita binasa. Ucapan syukur Paskah ini ucapan syukur istimewa. Katakan istimewa. 1 bulan ini kita akan menyambut momen Paskah. Minggu depan kita akan membahas makna Paskah Perjanjian Baru. Hari ini kita diberkati dengan makna Paskah Perjanjian Lama. Sama-sama katakan, kita belajar tentang ucapan syukur. Sama-sama katakan ucapan syukur. Ucapan syukur. Seharusnya yang binasa siapa Bapak Ibu? Kita, saya. Tapi Pesak melewati. Akhirnya kita dilewati, gak binasa. Ini harus kita syukuri. Lalu kemudian kita harus siap sigap. Anda beribadah bukan supaya Anda pulang tidur nyaman atau nanti berpikir entarlah apa artinya perjamuan kudus tiap bulan. Tapi setiap Anda masuk dalam momen Paskah, apalagi perjamuan istimewa dalam momen bulan Maret ini, artinya Anda akan siap. Tuhan mampukan saya seperti Israel yang berikat pinggangkan, berkasut dan tongkat. Artinya setelah menikmati liturgis perjamuan Paskah, Anda siap untuk ikut ke tanah perjanjian. Anda siap tinggalkan Mesir. Anda siap tinggalkan hidup lama. Anda siap untuk masuk Tuhan. Aku mau dibebaskan. Aku ikut Musa. Aku ikut Harun. Aku siap maju bagi Tuhan. Aku gak toleh belakang. Aku siap kalau aku makan sayur pahit ini, aku akan tetap mengingat. Aku akan ceritakan kepada anak. Anakku ceritakan kepada cucu. Ceritakan kepada cicit dan buyut. Tradisi itu hadir 3000 tahun lebih. Tradisi Paskah 3000 tahun lebih tradisi Paskah. Dan kita pun umat Injili merayakan Paskah walaupun dalam konsep PB. Namun ini tradisi yang begitu lama. Bertahan kenapa? Karena berbicara kebesaran Allah. Bertahan kenapa? Karena berbicara tentang keselamatan yang sejati, yang sekarang kita juga jumpai melalui penebusan Yesus. Teduhkan kepala kita. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami. Yes Lord, Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami. Kau menebus kami Tuhan. Engkaulah anak domba yang sejati Tuhan. Engkau rela diisolasi, Engkau rela dikurung di dalam keterbatasan di bumi ini. Ajari kami seperti keluarga Israel pada masa itu. Kami mengerti makna domba yang begitu istimewa. Kami mau masuk ke dalam ruang tamu Israel 3000 tahun lalu, ketika ayah dan ibu menceritakan kepada anak-anak, domba yang di samping rumah itu yang akan gantikan kamu nak. Domba yang di samping, domba yang dicek, domba yang sempurna, domba yang sehat itu liturgis gambaran perjanjian nanti digenapi memang dalam Yesus. Tapi coba hayati masuk lebih dalam. Ayahnya bilang, nak, harusnya kamu yang mati, tapi darah yang dari anak domba itu yang ditaruh di pintu rumah, engkau gak akan mati nak. Ada 8 pertanyaan, hari ini kita belajar 2 saja. Harap Anda buka hati, terimalah dengan syukur. Siapa anak-anak sulung di Israel itu? Anda, saya. Seharusnya Yosua mati, seharusnya saya binasa, seharusnya Anda binasa. Namun Anda yang mengalami Pesak, Anda yang mengalami Paskah, iman kepada Yesus yang mati dan bangkit, Anda akan melewati kematian kekal. Bahwa kami menjadi umat yang bersyukur, bahwa kami menjadi umat yang jangan bersungut-sungut. Yang kami hitung, biarlah kebesaran-Mu Tuhan yang tak terkatakan. Oh Jesus. Hanya Kau yang
jadi. Hanya kau tempatku Mari kita memasuki bulan Paskah dengan keseriusan. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih tersedia bagiku. Selamanya ku cinta. Kita akan siap masuki perjamuan kudus. Sebab apa yang telah ku terus